akan kumpul di depan sebuah tempat yang lapang, di depan 8 pintu surga. Di tempat itu yang dinamakan dengan tempat yang bernama Qontoroh. Qontoroh itu tempat yang lapang sekali. Ketika baru saja kita menyelesaikan perjalanan kita melewati Qontoroh, melewati sirat yang menegangkan, nanti kita akan berdiri di depan Qontoroh. Tahukah kita nanti kalau kita berada di tempat yang bernama Qontoroh di depan pintu surga, maka sesungguhnya Allah itu nanti memerintahkan malaikat untuk membedah dada kita dan membersihkan dada kita supaya tidak ada kotoran di dalam hati kita ketika nanti memasuki pintu surga. Pintu surga itu ada 8. Pintu sholat, pintu puasa, pintu bersedekah, pintu jihad, pintu ridho, pintu taubat, pintu memaafkan. Dan nanti kita akan kumpul di sebuah tempat yang bernama Qontoroh. Ibu dan Bapak, tahukah kita apa panggilan yang paling indah ketika pintu-pintu surga itu dibuka, lalu kita nanti akan memasuki surga? Ada 3 panggilan yang paling kita rindukan, dan semoga kita termasuk yang mendengarkan panggilan itu ketika nanti kita ditakdirkan dengan rahmatnya Allah mendapatkan surganya Allah. Apa 3 panggilan yang tentunya menjadi harapan kita supaya ini kenapa ya? Supaya kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah untuk mendapatkan surga. Ada 3 panggilan yang tentunya semoga kita termasuk orang yang mendengarkan 3 panggilan itu. 3 panggilan itu yang pertama Allah sampaikan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-24. Ketika Allah itu menyampaikan di dalam ayatnya, para malaikat itu ketika nanti menyambut penduduk surga, malaikat itu nanti akan mengucapkan sebuah kalimat yang sangat indah. Kalimatnya itu adalah Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas seluruh kesabaran yang telah kalian lewati ketika kalian melewati kehidupan di dunia. Makanya orang yang nanti mendengarkan kalimat itu, mereka akan merasa istirahat. Seluruh kesabaran yang telah dia lewat ketika di dunia terbayar kontan, terbayar cash ketika seseorang itu nanti mendapatkan opening ceremony dari para malaikat ketika menyambut penghuni surga. Ketika penghuni surga itu akan memasuki pintu-pintu surga, dan ucapan para malaikat itu mengatakan selamat ya atas kesabaran kalian. Makanya maaf, kenapa orang beriman itu ujiannya banyak ya Ustaz? Kalau kita dalam kehidupan tidak ada ujian, lalu dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran? Maka ucapan yang pertama adalah ucapan ketika nanti kita akan diberikan apresiasi atas kesabaran kita. Sabarnya istri ketika bersama suami, sabarnya suami ketika bersama istri pun sama. Nanti kita akan melewati apresiasi dari para malaikat ketika menyambut kita atas kesabaran yang pernah kita lewati dalam kehidupan di dunia. Maaf ya, suami istri kalau nggak sabar, maka sesungguhnya tidak akan mungkin akan mendengarkan kalimat opening seremonial yang ada pada surat Ar-Ra'd 24 tadi. Salamun alaikum bima sabartum. Istri sabar sama suami, suami pun sabar kepada istri. Di balik istri yang bersabar, ada suami yang bersabar. Di balik seorang suami yang bersabar, ada istri yang juga bersabar. Karena memang pada kondisi kita di dunia, konteks kehidupan orang beriman itu penuh dengan ujian yang menuntut kesabaran kita. Yang kedua, ucapan opening seremonial yang paling kita harapkan nanti ketika kita dengarkan ada di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Apa itu ucapan yang kedua? Ucapan yang kedua itu adalah ketika malaikat itu akan memanggil kita, dan ketika malaikat itu memanggil kita, malaikat itu akan mengucapkan kalimat yang berbeda dengan kalimat yang pertama. Yang kedua itu apa? Udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Masuklah kalian ke surga bersama dengan orang tua kalian. Kalian memasuki surga. Maka di situ kita nanti akan menjumpai di dalam hadis riwayat Tirmidzi ini ada seorang anak menggandeng orang tuanya menuju kepada surga. Karena sesungguhnya syafaat bukan hanya datang dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi termasuk syafaat itu kita dapatkan dari anak-anak kita yang solih. Yang mana anak-anak kita solih, maka ketika mereka sudah di depan pintu surga, tidak ada yang mereka paling ingat kecuali yang mereka ingat adalah orang tua.
dan mereka menunggu orang tuanya di depan pintu surga. Sampai ketika orang tuanya sudah dikumpulkan dengan anak-anak mereka di depan pintu surga, ucapan malaikat adalah, udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Masuklah kamu ke dalam surga bersama dengan orang tuamu. Dan banyak orang tua yang nanti masuk surga bukan karena sholatnya saja, bukan karena puasanya saja, tapi banyak orang tua yang nanti masuk surga disebabkan karena syafaat yang dia dapatkan dari kehidupan solihnya anak dia dan taatnya anak dia. Anak dia memberikan kepadanya hadiah, dan hadiah yang paling indah itu hadiah untuk memberikan syafaat kepada ibu dan bapaknya. Dan itulah panggilan kedua yang paling kita nantikan. Kita nanti masuk surga bersama dengan orang tua kita, reuni akbar di atas dipan-dipan di surga. Itu yang kedua. Panggilan ketiga di surga yang paling kita inginkan, yang kita dengarkan ada di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-70. Apa itu panggilan ketiga dari opening seremonial yang paling kita nantikan dan paling kita rindukan ketika kita berada di dalam kontoroh sebelum kita memasuki surga? Yaitu adalah ketika nanti Allah menyampaikan kepada kita pada salah satu firman-Nya, surat Az-Zukhruf ayat yang ke-70. Allah menyampaikan kepada kita, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhfarun. Allah itu menyampaikan kepada setiap para penghuni surga ketika mereka sudah di depan pintu surga. Allah mengatakan kepada para penghuni surga, masuklah kamu ke surga bersama dengan istri kalian, bersama dengan suami kalian. Tuhfarun, dalam kondisi hati kalian digembirakan dan tidak ada lagi kesedihan di antara kalian. Setelah kalian itu bersama-sama taat menuju kepada rahmatmu, menuju kepada rahmatku. Dan hari ini kalian mendapatkan rahmatku dan kalian memasuki surga bersama-sama dan bergandengan. Suami nanti menggandeng istrinya, istrinya digandeng sama suaminya menuju kepada surga. Dan mereka menjadi pasangan, bukan hanya sehati senyawa pada konteks kehidupan di dunia, tapi mereka menjadi pasangan sehati senyawa dan sesurga, sehingga mereka berjumpa kembali dengan pasangannya dalam kehidupan di surga, dan mereka mendapatkan puncak kenikmatan setelah kenikmatan melihat wajahnya Allah, yaitu adalah bersua kembali dengan pasangannya dalam kehidupan di surga. Makanya maaf sekali, nikmatnya surga itu cuma 3 kalau diperas. Nikmat yang pertama yaitu ketika kita bertemu dengan wajahnya Allah. Nikmat yang kedua, bertetangga dengan para nabi dan para rasul. Nikmat yang ketiga, berjumpa kembali dengan keluarga kita tercinta. Dan tidak ada nikmatnya kita kalau sudah bersama dengan keluarga kita, kecuali nanti kita ngobrol setiap waktu, setiap saatnya, tanpa bosan, tanpa letih, tanpa penat, untuk berbicara tentang kenangan-kenangan indah yang pernah kita lewati pada kehidupan di dunia, di mana kenangan itu menjadikan mereka memasuki surga. Makanya Allah sampaikan di dalam surat Az-Zukhruf 70, masuklah ke surga, wahai suami istri, dalam kondisi hati kalian digembirakan. Makanya maaf ya Bu, kalaupun nanti di surga ada bidadari, ibu tidak usah cemburu. Kenapa ibu tidak perlu cemburu? Karena bidadari nanti grade-nya dan kualitasnya bawahnya ibu. Karena sesungguhnya ibu-ibu ini, kalau ibu-ibu ini ditakdirkan nanti menjadi penghuni surga, amin, maka sesungguhnya parasnya ibu, fisiknya ibu jauh lebih sempurna daripada parasnya dan fisiknya para bidadari. Kenapa? Karena para ulama Ahlussunnah itu mengatakan, karena para bidadari tidak pernah melewati air mata, tidak pernah melewati kesedihan, tidak pernah melewati kekecewaan, tidak pernah melewati pengorbanan, kesabaran, keridhaan, dan segala macam ujian. Mereka diciptakan langsung menjadi penghuni surga. Adapun penduduk di dunia, dari para wanita, kalau mereka nanti memasuki surga, mereka pernah melewati kesedihan, kekecewaan, air mata, ketuban yang pecah, air susu yang harus begadang ketika dia menyusui anaknya, semuanya itulah yang menjadikan para wanita di dunia, kalau sudah di surga, mereka itu menjadi pasangan yang jauh lebih mulia daripada para bidadari. Makanya maaf, bidadari itu nanti di bawahnya ibu. Makanya sering saya sampaikan, nanti kalau suami ibu mengatakan ketika lagi bertengkar, moga-moga nanti di surga
ketemu bidadari tidak ketemu kamu. Ibu nanti ngomong sama suami, mas, kamu belum tahu, bidadari itu nanti bawahanku. Nanti suaminya ngomong, ya kalau kamu masuk surga. Makanya akhirnya Allah lalu menyampaikan surat Az-Zukhruf ayat 70 itu digandingkan dengan surat At-Tur ayat 25. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh para penghuni surga dari pasangan suami istri kalau mereka itu sudah bertemu dan mereka sudah bersua dalam kehidupan di akhiratnya, maka sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu ngobrol setiap waktunya, berdialog setiap saatnya, tanpa ada pertengkaran, tanpa ada yang salah paham. Dan itu disampaikan oleh Allah di dalam surat At-Tur 25 ketika Allah menyampaikan wa aqbala ba'duhum ala ba'di wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Nanti pasangan keluarga dengan sebagian keluarganya akan dipertemukan secara berdekatan semacam ini, dan tidak ada yang mereka lakukan kecuali ngobrol, dan mereka itu bicara tanpa henti.